Selamat pagi warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam jam doa pagi. Kiranya semua sejahtera dalam kasih Allah pada setiap pengalaman. Pagi ini kita akan merenungkan soal kepanikan melahirkan perbuatan bodoh. Diambil dari 1 Samuel 13 ayat 13. Tapi sebelumnya mari kita menyanyi dari NKB 170. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Marilah kita berdoa saudara-saudara untuk mohon bimbingan Tuhan dalam memahami firman. Ya Roh Allah, syukur atas pertemuan doa pagi yang tersedia hari ini untuk kami di hadapan Tuhan. Kami mohon firman hari ini menjadi terang bagi kami untuk dapat hidup berhikmat, hidup dengan benar di dalam pengalaman-pengalaman yang baru sama sekali bulan-bulan terakhir ini. Dan oleh terang firman-Mu, kami tidak tersandung oleh kepanikan dan tidak melakukan perbuatan bodoh. Dengan mematuhi firman-Mu, kami menjalankan perjuangan hidup yang wajib kami lakukan. Tumbuhkanlah pengertian tiap saat dalam kami untuk mengetahui dan melakukan kesukaan-Mu, ya Allah kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah saudara kita membaca 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Saudara-saudara, dalam kepanikan, kita bisa berbuat salah dan melanggar hukum, namun merasa tidak ada yang salah, termasuk merasa tidak melanggar firman Allah. Demikianlah Raja Saul, ia panik menghadapi perang melawan bangsa Filistin yang pasukannya seperti pasir di tepi laut, sementara pasukan Israel sendiri hanya 3.000 orang. Kekuatan yang sungguh tidak seimbang. Ditambah lagi, sebagian tentara Saul meninggalkan dia karena ketakutan. Karena itu ia sangat panik. Keadaan sudah sangat mendesak dan Samuel belum hadir. Maka Saul mempersembahkan korban bakaran. Artinya ia sebetulnya berusaha memelihara persekutuan dengan Allah. Tapi baru saja rampung membawa korban bakaran, Samuel datang. Samuel mempertanyakan perbuatan Raja Saul. "Apa yang telah engkau perbuat?" Saul memberi alasan seperti dalam ayat 11 dan 12 bahwa bangsa Filistin sebentar lagi menyerang dia. Dan tentaranya sudah banyak yang meninggalkan dia. Maka dia berpikir, lebih baik mohon belas kasihan dan
dia akan menjadi kuat. Karena itu ia memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi alasannya cukup masuk akal. Ia tidak merasa ada yang salah. Namun Samuel marah sekali kepada raja. Perbuatanmu itu bodoh. Ayat 13. Apa rupanya kesalahan Saul? Ia tidak sabar menantikan utusan Allah yang akan mempersembahkan korban dan memberitahukan firman Allah tentang apa yang harus dilakukan saat itu. Karena panik, maka Saul tidak menaati lagi pesan Samuel sebagai imam dan nabi yang menghubungkan Raja Saul dengan Tuhan, yang adalah Raja Israel yang sebenarnya. Imam itu bertugas membawakan korban persembahan, dan nabi itu memberitahukan firman Allah. Tapi Saul tidak bisa lagi menantikan, dan ia bertindak sendiri. Samuel menganggap Saul tidak taat kepada Allah. Ayat 13 dan 14. Engkau tidak menaati perintah Allah yang disampaikan kepadamu. Jadi Saul dianggap tidak memandang kepada Tuhan dan kuasanya karena kepanikannya. Ia hanya memikirkan situasi perang di depan mata. Ia hanya lebih menghitung kekuatan perang yang tidak seimbang. Ia lebih memandang tentara yang mulai merosot semangatnya dan meninggalkan dia. Kepanikan melahirkan perbuatan bodoh. Kiranya menghadapi wabah penyakit dan segala akibatnya tidak membuat kita panik, tapi tetap sebagai orang yang mengandalkan Tuhan dibanding kekuatan sendiri, modal sendiri, kemampuan sendiri. Dengan bersandar pada kuasa dan kasih Allah, percaya dan menuruti firman-Nya, kita menjadi kuat, lalu bertindak penuh hikmat, bijak, dan tidak bertindak bodoh. Akhirnya iman percaya kita terbaca dan muncul lewat keputusan dan perbuatan kita, bahwa kita memang orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, lalu menaati Dia. Marilah saudara-saudara kita meneruskan cara hidup bersandar dan taat kepada Allah Raja kita. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam menghadapi berbagai keadaan supaya tidak menjadi panik dan melakukan perbuatan bodoh, melainkan terus dapat menaati Tuhan dan hidup berhikmat dan menaati perintah-perintah-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, ya Tuhan, yang lemah fisik, yang dirawat, yang di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Maksum, Bapak Rudi Soleman Harun, Bapak Gunadi, Bapak Susilo, Bapak Julius, juga Tante Tina, Ibu Haria, Ibu Iren, Ibu Honggyok, Ibu Lydia. Kiranya rahmat Tuhan ada pada mereka, dan dalam keadaan sekarang ini mereka kuat. Mereka berharap penuh padamu dan mendapat kekuatan baru tiap-tiap saat. Kami juga ingat yang berduka cita. Kami ingat Penatuar Yani Rahmat yang kehilangan orang tua, supaya penghiburan yang sejati dari Tuhan memenuhi hidup mereka sekeluarga. Kami juga ingat teman-teman yang berulang tahun minggu ini. Siapalah kami yang bisa menambah hari-hari hidup, ya Tuhan. Tuhanlah yang mengaruniakan hari-hari kehidupan. Biarlah mereka bersuka cita di dalam kehidupan beriman. Kami juga berdoa untuk kebaktian online dan perjamuan kudus bulan ini. Kiranya persiapan dan perayaan kami menjadi pengalaman bahwa Tuhan hadir di sana menguatkan kehidupan kami semua. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilakukan jemaat, khususnya tim tanggap cepat, supaya apa yang dilakukan mendatangkan sukacita iman dan persaudaraan manusia. Terima kasih kami boleh membawa segala sesuatu kepada Tuhan.
Marilah kita bersama-sama bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini doa pagi kita. Selamat pagi dan selamat berkegiatan di rumah. Stay at home. Tuhan memberkati kita semua.